Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua kali ini kita masih akan membahas mengenai pengantar linguistik umum. Nah, di minggu pertama kemarin kita sudah membahas mengenai di pertemuan pertama mengenai definisi linguistik secara umum. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi di pertemuan kedua ini, yaitu membahas mengenai tujuan, manfaat, dan subdisiplin ilmu linguistik. Nah, tujuan pembelajaran di pertemuan kedua ini adalah yang pertama mampu menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari linguistik, ya. Jadi mahasiswa diharapkan untuk mampu menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari linguistik. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan subdisiplin ilmu linguistik. Nah, tujuan dan manfaat ilmu linguistik sendiri menurut Pateda tahun 2011 ini mengatakan bahwa mahasiswa sastra itu ketika mempelajari linguistik diharapkan dapat menjadi profesional, menjadi ahli bahasa khususnya, kemudian dapat dipersiapkan untuk menjadi tenaga-tenaga peneliti bahasa. Nah, ini adalah satu yang penting ya, tujuan dan manfaat linguistik yang cukup penting dan diharapkan terhadap mahasiswa-mahasiswa program studi sastra Indonesia khususnya yang mempelajari linguistik. Nah, ada dua tujuan dalam pembelajaran linguistik. Itu yang pertama adalah tujuan praktis dan yang kedua adalah tujuan teoritis. Yang pertama, tujuan praktis itu dipakai sebagai titik tolak dalam menerangkan bahasa pada siswa. Ini cenderung terhadap ahli bahasa terhadap proses atau aplikasinya terhadap proses pembelajaran ya. Jadi misalkan sebagai guru secara praktis menjelaskan bagaimana sebuah bahasa itu dapat digunakan proses-proses struktur bahasa yang ada dalam satu bahasa itu dijelaskan. Contohnya seperti menari itu adalah gabungan dari imbuhanme dan tari, itu merupakan satu bentuk struktur dari kata ya. Nah, ini tujuan praktisnya. Jadi menjelaskan mengenai proses, khususnya proses-proses tentang struktur-struktur kebahasaan. Kemudian tujuan teoritis yang kedua, itu mahasiswa dapat menjelaskan dan memberikan penelitian yang menjadi perhatiannya. Artinya, dengan tujuan teoritis ini, mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah secara teoritis, yaitu masalah apa? Masalah bahasa yang muncul atau fenomena-fenomena bahasa yang muncul di masyarakat. Kemudian yang kedua, secara teoritis pun bahwa tujuan linguistik ini adalah untuk menambah wawasan mahasiswa untuk menjadi calon-calon profesional di bidang keahlian bahasa ya. Jadi itu adalah tujuan teoritisnya. Jadi ada tujuan praktis dan tujuan teoritis. Nah, untuk beberapa profesi tentu ada manfaat mempelajari linguistik ya. Nah, bagi linguis itu adalah ahli linguistik, tentu saja sangat bermanfaat karena profesi ini memungkinkan untuk menambah hasanah keilmuan ya. Ketika melakukan penelitian linguistik, tentu linguis itu sangat mendapatkan banyak pengalaman, kemudian banyak temuan-temuan yang sangat bermanfaat khususnya untuk masyarakat, misalkan fenomena kebahasaan apa gitu di masyarakat. Sama seperti halnya profesi peneliti ya. Jadi untuk linguis dan peneliti tentu linguistik ini dengan mempelajari linguistik ini tentu akan menambah hasanah keilmuan mereka, khususnya dalam melihat fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat, khususnya fenomena kebahasaan. Kemudian bagi guru tadi ya, secara praktis tentu saja mempelajari linguistik ini dapat membantu guru untuk mengetahui proses-proses pembelajaran atau menjelaskan struktur-struktur kebahasaan. Apalagi bagi yang mengajarkan bahasa ya, guru bahasa, misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya, itu sangat bermanfaat. Kemudian bagi penerjemah tentu linguistik sangat berguna, apalagi jika kita berbicara tentang satu cabang ilmu linguistik yaitu pragmatik misalkan. Nah, dalam pragmatik ini menjelaskan mengenai konteks budaya misalkan, dalam sosiolinguistik misalkan, konteks-konteks yang ada hadir dalam satu komunitas bahasa tertentu. Kemudian penerjemah harus menerjemahkan dari bahasa komunitas tersebut ke bahasa yang lain. Ini sangat berguna ketika
mempelajari linguistik karena tidak hanya mempelajari bahasanya saja, tetapi secara tidak langsung mempelajari konteks-konteks yang muncul dan juga bentuk sosial budaya dari satu komunitas bahasa tertentu. Kemudian bagi penyusun kamus, tentu linguistik sangat berguna khususnya pada cabang ilmu leksikografi, yaitu pengumpulan kata-kata secara korpus ya. Jadi mengumpulkan banyak kata, mengumpulkan banyak makna dalam sebuah kata dan dibukukan menjadi sebuah kamus. Itu sangat bermanfaat. Dan yang terakhir, bagi penyusun buku pelajaran tentu sangat bermanfaat ketika menuliskan buku pelajaran harus dilihat konteksnya, apakah buku itu tersebut untuk anak-anak, untuk dewasa, dan sebagainya. Buku pelajaran itu harus mengikuti alur dari konteks si pembacanya nanti. Nah, kemudian subdisiplin linguistik. Nah, berdasarkan ada yang pertama ya, kita bahas ada beberapa subdisiplin linguistik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu berdasarkan objek kajiannya, bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. Jadi, jika dilihat subdisiplin linguistik ini, kalau kita lihat objek kajiannya tentu adalah bahasa pada umumnya, ya. Dan secara khusus tentu bahasa tertentu, ya. Misalkan secara umum linguistik itu mempelajari bahasa, tetapi secara khusus mungkin linguistik itu disiplinnya akan mempelajari mengenai bahasa Indonesia kah, bahasa Inggris kah, bahasa Sunda kah, bahasa Jawa kah, gitu ya. Itu objek kajiannya. Nah, objek kajiannya adalah bahasa pada masa tertentu atau bahasa sepanjang masa. Jadi, subdisiplin linguistik yang selanjutnya itu objek kajiannya bisa bahasa pada masa tertentu. Misalkan bahasa pada zaman Mesir kuno, ada heliogrif, tulisan-tulisan kuno gitu. Itu bisa menjadi objek kajian linguistik atau bahasa sepanjang masa. Seperti bahasa untuk sekarang mungkin bahasa sepanjang masa belum bisa kita simpulkan ada bahasa sepanjang masa ya. Tapi seperti bahasa tertua misalkan bahasa Latin, misalkan bahasa Latin kan bahasa yang cukup tua. Sampai sekarang masih ada beberapa bahasa yang digunakan, bahasa Latin mungkin itu bisa digunakan atau bahasa Arab gitu ya. Jadi tergantung pada masanya. Itu objek kajiannya bisa bahasa yang berkenaan dengan masa. Kemudian objek kajian yang selanjutnya adalah struktur internal bahasa atau faktor luar bahasa. Jadi subdisiplin linguistik itu bisa melihat faktor internalnya, jadi internal bahasa itu sendiri, atau sesuatu yang mempengaruhi bahasa tersebut. Itu objek kajian yang mungkin bisa digunakan dalam subdisiplin linguistik. Kemudian subdisiplin linguistik yang berdasarkan tujuannya itu apakah fungsi dari linguistik itu apakah sebagai teori atau terapan. Seperti tadi ya, ada bentuk teoritis, ada bentuk praktis, seperti itu. Kemudian yang terakhir, subdisiplin linguistik berdasarkan teori atau alirannya yang digunakan. Jadi ada 5 subdisiplin yang mungkin teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya. Nah, sini kalau kita lihat ya, subdisiplin linguistik itu jika berkenaan dengan linguistik umum dan linguistik khusus itu berkenaan dengan bahasa ya. Jadi ini subdisiplin ilmu linguistik. Kemudian subdisiplin linguistik yang berdasarkan teori itu bisa teori linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional, linguistik fungsional, dan sebagainya. Kemudian subdisiplin linguistik yang berdasarkan tujuan, tadi saya sebutkan ada linguistik teoritis, ada linguistik terapan. Linguistik berdasarkan faktor internal dan internal itu berkenaan dengan linguistik makro dan linguistik mikro. Kemudian linguistik yang berhubungan dengan waktu itu yang sinkronik dan diakronik. Jadi pada masa tertentu atau sepanjang masa. Gitu ya. Itu adalah subdisiplin linguistik. Nah, kalau kita lihat linguistik itu berdasarkan objek kajiannya, ada yang disebut dengan linguistik makro dan linguistik mikro. Jika kita lihat objek kajiannya, ya, ada beberapa disiplin ilmu yang bisa digunakan dalam linguistik. Jika berkenaan dengan struktur eksternal, ya, pasti akan ada hubungannya dari faktor luar bahasa ya. Bisa bentuk sosialnya kah? Jadi seseorang berbahasa itu tergantung dengan lingkungannya misalnya. Nah, ini disebut dengan linguistik makro. Ini bisa lihat ada sosiolinguistik, ada antropolinguistik, psikolinguistik, dan stilistika.
Kemudian, linguistik mikro itu adalah objek kajian linguistik yang mengkaji struktur internal suatu bahasa. Contohnya, beberapa keilmuan subdisiplinnya ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, begitu. Jadi, teman-teman bisa membaca lebih dalam lagi mengenai tujuan subdisiplin ilmu linguistik dan manfaat mempelajari linguistik. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.